Dunia kembali berguncang. Sebuah drone militer Rusia menyeberang batas dan menghantam wilayah Polandia, negara anggota NATO. Akibat insiden ini, Dewan Keamanan PBB langsung menjadwalkan sidang darurat. Tapi yang mengejutkan dunia bukan hanya serangan itu, melainkan retaknya solidaritas di tubuh NATO sendiri. Apakah ini awal dari keterlibatan langsung NATO melawan Rusia, ataukah justru pertanda pecahnya aliansi pertahanan terbesar dunia? Simak hingga akhir, karena situasi semi mengubah peta dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Dimulai sejak 2022, konflik ini telah melibatkan berbagai negara secara tidak langsung, khususnya anggota NATO. Rusia menuduh NATO memperluas pengaruhnya ke wilayah bekas Soviet. Sementara NATO berdalih bahwa mereka hanya mendukung Ukraina menjaga kedaulatan. Namun situasi terkini memperlihatkan eskalasi yang jauh lebih serius. Jumat pagi, 12 September 2025, sebuah drone tempur Rusia dilaporkan melintasi wilayah Ukraina dan meledak di perbatasan Polandia. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, serangan ini adalah pelanggaran nyata terhadap wilayah NATO. Polandia langsung bereaksi dan meminta agar Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Negara-negara NATO tidak lagi satu suara. Polandia, Estonia, dan Lithuania mendesak agar NATO segera mengambil tindakan militer. Namun Jerman dan Prancis bersikap lebih hati-hati, takut memicu konflik terbuka dengan Rusia. Amerika Serikat masih dalam posisi wait and see, menilai kembali risiko keterlibatan langsung. NATO berada di persimpangan paling berbahaya sejak Perang Dingin. Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat. Namun seperti biasa, Rusia sebagai anggota tetap memiliki hak veto. Artinya, tidak akan ada resolusi konkret yang bisa disepakati dengan mudah. Sidang ini lebih sebagai panggung politik internasional, bukan solusi nyata. Tapi dunia tetap menunggu. Apa reaksi NATO selanjutnya? Dunia kini berdiri di tepi jurang. Satu kesalahan bisa memicu bencana global. Apakah NATO akan bersatu, atau malah pecah dalam tekanan? Klik like, share video ini, dan beri pendapatmu di komentar. Apakah kita sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Alarm Perang Dunia Ketiga kembali berbunyi keras di seluruh penjuru Eropa. Vladimir Putin kembali menunjukkan kekuatan militernya tepat di depan gerbang NATO. Dan kali ini, senjata nuklir menjadi bagian dari latihan perang yang mengerikan ini. Bagaimana respons NATO? Dan apakah ini benar-benar awal dari Perang Dunia Ketiga? Tetap bersama kami untuk mengupas tuntas berita menggemparkan ini. Inilah laporan eksklusif yang akan mengubah pandangan Anda tentang situasi geopolitik dunia. Mari kita mulai dengan fakta-fakta terbaru yang baru saja dilaporkan. Berdasarkan laporan terbaru dari CNBC Indonesia, Vladimir Putin telah memerintahkan latihan perang besar-besaran. Ribuan personel militer dan ratusan kendaraan tempur telah dikerahkan ke perbatasan. Yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan sistem persenjataan nuklir dalam latihan ini. Putin sendiri secara langsung mengawasi jalannya latihan dari pusat komando strategis. Latihan ini meliputi operasi darat, laut, dan udara di wilayah Laut Baltik dan perbatasan Eropa Timur. Pesawat tempur dan pembom strategis juga terlibat dalam simulasi serangan koordinasi. Sistem pertahanan udara dan radar canggih telah diaktifkan untuk mendukung operasi. Jarak latihan ini hanya beberapa kilometer dari wilayah negara-negara anggota NATO. Respons NATO terhadap provokasi ini tidak main-main dan sangat serius. Sekretaris Jenderal NATO telah mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin negara anggota. Para pemimpin Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ketegangan ini. Sebagai respons, NATO juga meningkatkan kesiapan militer di negara-negara perbatasan. Peta kekuatan militer menunjukkan posisi strategis kedua belah pihak yang semakin tegang. Doktrin pencegahan nuklir kembali menjadi fokus utama dalam strategi pertahanan. Negara-negara Baltik yang berbatasan langsung menunjukkan kekhawatiran tinggi. Para ahli militer menilai ini sebagai provokasi terbesar sejak Perang Dingin berakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan. Sidang darurat ini dihadiri oleh semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Perwakilan Amerika Serikat menyatakan kecaman keras terhadap tindakan provokatif Rusia. China mengambil posisi netral namun menyerukan dialog dan deeskalasi. Uni Eropa mengumumkan kemungkinan sanksi ekonomi tambahan terhadap Rusia. Media internasional memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan situasi ini. Jalur diplomatik antara Moskow dan Washington
kembali diaktifkan untuk mencegah eskalasi. Pasar saham global bereaksi negatif terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik. Situasi ini mengingatkan dunia betapa rapuhnya perdamaian global yang kita nikmati. Para sejarawan melihat kesamaan dengan periode-periode tegang dalam sejarah modern. Langkah selanjutnya dari kedua belah pihak akan menentukan arah masa depan keamanan Eropa. Komunitas internasional terus menekankan pentingnya solusi diplomatik daripada konfrontasi militer. Dunia terus memantau perkembangan situasi ini dengan sangat cermat dan waspada. Itulah laporan terkini mengenai latihan militer Putin yang menggemparkan dunia. Bayangkan sebuah kelompok pertemanan yang sangat solid. Mereka membuat sebuah janji suci. Jika ada satu orang di antara mereka yang diserang, maka yang lain akan menganggapnya sebagai serangan terhadap mereka semua, dan akan datang membantu. Prinsip inilah yang menjadi jantung dari sebuah aliansi militer bernama NATO, atau Organisasi Traktat Atlantik Utara. Dalam dunia geopolitik yang semakin tidak menentu, terutama dengan adanya konflik besar seperti invasi Rusia ke Ukraina, janji ini menjadi sorotan utama. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika konflik tersebut meluas dan melibatkan salah satu dari negara anggota NATO? Pertanyaan ini membawa kita pada sebuah pasal krusial dalam perjanjian NATO, yaitu pasal 5, yang sering dianggap sebagai pemicu potensi perang global. NATO sendiri lahir dari puing-puing Perang Dunia II. Pada tahun 1949, 12 negara menandatangani Traktat Atlantik Utara di Washington, D.C. Tujuan utamanya sederhana, namun sangat kuat, untuk menciptakan sebuah payung keamanan kolektif. Mereka ingin memastikan bahwa agresi militer seperti yang telah menghancurkan Eropa tidak akan terulang kembali. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan aliansi ini terus bertambah, mencakup sebagian besar negara Eropa, dan kini menjadi aliansi militer paling kuat dalam sejarah. Fondasi dari kekuatan ini bukanlah sekadar jumlah tentara atau kecanggihan senjata, melainkan komitmen politik yang tertuang dalam traktat pendiriannya. Sebelum membahas pasal 5 yang dramatis, penting untuk memahami adiknya, yaitu pasal 4. Pasal ini bisa diibaratkan sebagai bel alarm kebakaran. Ketika ada asap terdeteksi, bel ini berbunyi untuk memperingatkan semua penghuni gedung agar waspada dan berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap negara anggota dapat meminta konsultasi dengan anggota lainnya, kapanpun mereka merasa integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan mereka terancam. Ini adalah mekanisme diplomasi dan deeskalasi tingkat tinggi, sebuah forum untuk berbagi informasi intelijen, menyamakan persepsi ancaman, dan merumuskan respons bersama secara politik. Proses konsultasi di bawah pasal 4 biasanya dimulai ketika satu atau beberapa negara anggota secara resmi mengirimkan permintaan ke Dewan Atlantik Utara, badan pembuat keputusan utama NATO. Setelah permintaan diterima, para duta besar dari semua negara anggota akan berkumpul di markas besar NATO di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan ini, negara yang merasa terancam akan memaparkan situasinya, menyajikan bukti intelijen, dan menjelaskan mengapa mereka merasa keamanannya dalam bahaya. Anggota lain kemudian akan memberikan pandangan mereka, berbagi informasi tambahan, dan bersama-sama menganalisis situasi tersebut dengan saksama. Jika pasal 4 adalah bel alarm, maka pasal 5 adalah panggilan darurat untuk pemadam kebakaran, agar segera beraksi. Pasal ini adalah inti dari janji pertahanan kolektif NATO dan merupakan alasan utama mengapa aliansi ini dibentuk. Pasal 5 menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih negara di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Akibatnya, setiap anggota aliansi setuju bahwa jika serangan semacam itu terjadi, mereka akan membantu negara yang diserang dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk penggunaan kekuatan bersenjata. Namun, penting untuk dicatat bahwa aktivasi pasal 5 bukanlah proses yang otomatis sepenuhnya. Keputusan untuk mengaktifkan pasal 5 harus dibuat berdasarkan konsensus. Artinya, semua negara anggota saat ini berjumlah 32 negara harus setuju bahwa serangan bersenjata memang telah terjadi, dan bahwa pasal 5 perlu diaktifkan. Ini bukan keputusan yang bisa diambil oleh satu atau dua negara saja. Proses ini membutuhkan bukti yang kuat dan diskusi politik yang intens di antara para sekutu. Persyaratan ini dirancang untuk mencegah aliansi terseret ke dalam konflik secara gegabah.
Fleksibilitas adalah kunci lain dari pasal 5. Untuk memahaminya dengan lebih sederhana, mari kita gunakan analogi lingkungan tetangga. Bayangkan pasal 4 adalah seperti rapat warga yang diadakan ketika ada laporan tentang aktivitas mencurigakan di sekitar kompleks perumahan. Seorang warga mungkin melihat orang asing mengintai sebuah rumah dan segera memanggil ketua RT untuk mengadakan pertemuan darurat. Dalam rapat tersebut, para tetangga berkumpul berbagi apa yang mereka lihat, membahas tingkat ancaman, memutuskan meningkatkan patroli keamanan, memasang kamera CCTV tambahan. Ini adalah tindakan pencegahan dan konsultasi. Semua orang waspada, tetapi belum ada tindakan fisik yang diambil terhadap siapapun. Sebaliknya, pasal 5 adalah seperti situasi ketika perampok benar-benar mendobrak masuk ke salah satu rumah tetangga. Saat itu juga, tidak ada lagi waktu untuk rapat. Tetangga yang lain, sesuai dengan kesepakatan bersama, segera bertindak untuk membantu. Menelepon polisi, menyalakan alarm sekeras-kerasnya, tetangga mencoba membantu mengamankan rumah. Tindakan ini adalah respons langsung terhadap serangan yang nyata dan sedang terjadi. Ini adalah pertahanan kolektif dalam bentuk aksi nyata, bukan lagi sekadar diskusi. Dalam konteks nyata, perbedaan ini sangat fundamental. Satu-satunya penggunaan pasal 5, tragedi 9/11. Meskipun pasal 5 telah menjadi landasan pencegahan NATO selama lebih dari 70 tahun, pasal ini baru diaktifkan satu kali dalam sejarah. Momen bersejarah itu terjadi bukan karena invasi tank ala Perang Dingin, melainkan sebagai respons terhadap serangan teroris yang mengerikan. Kurang dari 24 jam setelah serangan 11 September 2001 di World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC, para sekutu NATO bertemu dan untuk pertama kalinya mengaktifkan pasal 5. Mereka menyatakan bahwa serangan terhadap Amerika Serikat adalah serangan terhadap mereka semua. Ini adalah momen solidaritas yang luar biasa, dan ya, menunjukkan fleksibilitas traktat tersebut dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah. Para duta besar NATO berkumpul dan menerima pengarahan intelijen dari pejabat AS, yang memaparkan bukti bahwa serangan tersebut didalangi oleh jaringan teroris Al-Qaeda dari luar negeri. Setelah yakin bahwa serangan itu memang berasal dari kekuatan eksternal, konsensus untuk mengaktifkan pasal 5 tercapai dengan cepat. Ini mengirimkan pesan politik yang sangat kuat ke seluruh dunia. Hai init sindep de siap mengajaman sing degdawi bangsai. Kekuatan pencegahan NATO tidak hanya terletak pada janji di atas kertas seperti pasal 5, tetapi juga pada kekuatan militer dan ekonomi kolektif yang masif di baliknya. Saat ini, NATO terdiri dari 32 negara anggota Eropa Amerika Utara. Jika digabungkan, negara-negara anggota ini menyumbang lebih dari separuh total produk domestik bruto dan belanja militer dunia. Infografis peta anggota NATO dengan statistik GDP dan pengeluaran militer. Kekuatan ekonomi ini memungkinkan pendanaan angkatan bersenjata paling canggih. Anggaran pertahanan Amerika Serikat lebih besar dari gabungan 10 negara berikutnya. Kekuatan militer NATO sangatlah besar. Aliansi ini memiliki hampir 3,5 juta personel militer aktif, ribuan jet tempur generasi kelima, seperti F-35, armada kapal induk yang tak tertandingi, kapal selam nuklir, teknologi siber canggih, teknologi luar angkasa canggih. Namun, kekuatan sejati NATO bukan hanya terletak pada jumlah, tetapi pada interoperabilitas. Selama puluhan tahun, pasukan dari negara-negara anggota telah berlatih bersama secara rutin. Mereka menggunakan standar peralatan yang sama, doktrin yang sama, dan prosedur komunikasi yang sama. Ini berarti pasukan dari Norwegia dapat beroperasi. Mengaktifkan pasal 5 sebagai respons terhadap serangan dari negara besar seperti Rusia akan menjadi langkah paling serius dalam sejarah NATO. Membawa dunia ke ambang risiko yang belum pernah terjadi sejak krisis rudal Kuba. Konsekuensi pertamanya adalah eskalasi militer yang cepat dan berbahaya. Konflik yang mungkin dimulai sebagai insiden perbatasan atau serangan terbatas, dapat dengan cepat berubah menjadi perang konvensional skala penuh antara NATO dan Rusia di seluruh Eropa. Ini akan melibatkan pertempuran darat, ini akan melibatkan pertempuran laut, ini akan melibatkan pertempuran udara, dengan potensi korban jiwa dan kehancuran yang sangat besar di kedua belah pihak. Selain eskalasi konvensional, risiko eskalasi nuklir, meskipun rendah, tidak bisa diabaikan. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis,
C. Doktrin militer Rusia mengizinkan penggunaan senjata nuklir taktis jika negara menghadapi ancaman eksistensial. Jika pasukan Rusia menderita kekalahan telak dalam perang konvensional, ada kekhawatiran Kremlin mungkin tergoda untuk menggunakan senjata nuklir di medan perang. Langkah seperti itu bisa memicu pembalasan nuklir dan membawa dunia ke wilayah yang tidak diketahui. Inilah alasan mengapa semua pihak sangat berhati-hati. Dampak dari konflik semacam itu akan jauh melampaui medan perang. Secara ekonomi, dunia akan terjerumus ke dalam resesi yang dalam. Sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan dijatuhkan terhadap Rusia. Di tengah potensi bentrokan antara kekuatan-kekuatan besar, negara-negara non-anggota NATO seperti Indonesia berada dalam posisi yang kompleks. Secara historis dan konstitusional, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti tidak memihak pada blok kekuatan manapun di dunia. Aktif berarti turut serta dalam menjaga ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara netral yang tidak akan terlibat secara militer dalam konflik antara NATO dan Rusia. Namun, netral tidak berarti pasif atau tidak peduli. Indonesia secara konsisten akan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, integritas teritorial. Sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, Jakarta kemungkinan besar akan mengutuk setiap tindakan agresi yang melanggar prinsip-prinsip ini, sambil mendorong semua pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Diplomasi akan menjadi alat utama Indonesia. Melalui forum-forum internasional seperti PBB, G20, ASEAN, Indonesia akan berusaha untuk mempromosikan dialog mediasi solusi damai. Pada akhirnya, diskusi mengenai pasal 4 dan pasal 5 NATO membawa kita pada satu kesimpulan utama. Pencegahan adalah segalanya. Aliansi ini, dengan segala kekuatannya, dirancang bukan untuk memulai perang, melainkan untuk mencegahnya. Pasal 4 berfungsi sebagai mekanisme konsultasi dini, sebuah rem darurat diplomatik untuk mengatasi ancaman sebelum menjadi krisis yang tidak terkendali. Ini adalah forum untuk berbicara, berbagi kekhawatiran, dan menunjukkan solidaritas politik. Sebaliknya, pasal 5 adalah jaminan pertahanan kolektif, sebuah airbag yang dirancang untuk melindungi anggota jika terjadi tabrakan yang tak terhindarkan, dengan konsekuensi yang sangat berat. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Pasal 4 adalah tentang diplomasi dan kesiapsiagaan. Pasal 5 adalah tentang respons terhadap serangan bersenjata yang nyata. Penggunaan pasal 4 relatif sering terjadi sebagai alat manajemen krisis, seperti yang diminta oleh Turki atau negara-negara Baltik. Pasal 5 baru digunakan satu kali dalam sejarah sebagai respons terhadap terorisme, bukan perang antar negara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita geopolitik terbaru. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berita selanjutnya.